Pada awal abad ke-19, Pulau Jawa berada di bawah kekuasaan Hindia Belanda. Namun, di tengah cengkeraman kolonial, muncul seorang pangeran yang berani menentang kekuasaan asing, Pangeran Diponegoro. Pangeran Diponegoro, lahir sebagai Raden Mas Ontowiryo, adalah putra Sultan Hamengkubuwono III dari Kesultanan Yogyakarta. Sejak muda, ia dikenal sebagai sosok yang religius dan teguh dalam pendiriannya. Ketidakpuasannya terhadap pemerintahan Kesultanan Yogyakarta yang tunduk pada Belanda semakin membara ketika Belanda mulai mencampuri urusan internal keraton dan memberlakukan pajak yang memberatkan rakyat. Namun, pemicu utama perang terjadi pada tahun 1825 ketika Belanda membangun jalan yang melewati tanah leluhur Diponegoro tanpa izin. Baginya, ini adalah penghinaan besar dan menjadi alasan untuk mengangkat senjata. Perang Diponegoro berlangsung selama 5 tahun 1825 sampai 1830 dan menjadi salah satu perlawanan terbesar terhadap Belanda di Indonesia. Pangeran Diponegoro memimpin pasukannya dengan taktik perang gerilya, menyerang pos-pos Belanda secara tiba-tiba lalu menghilang di pedalaman Jawa. Rakyat dari berbagai lapisan masyarakat, termasuk para santri, petani, dan bangsawan yang tidak setuju dengan Belanda, bergabung dengan pasukannya. Diponegoro juga mendapatkan dukungan dari para ulama karena mengusung perjuangan atas nama agama Islam dan keadilan bagi rakyat. Belanda yang awalnya meremehkan perlawanan ini akhirnya kewalahan. Jenderal De Kock, pemimpin pasukan Belanda, menghadapi kesulitan besar karena wilayah pertempuran yang luas dan medan yang sulit. Namun, setelah 5 tahun pertempuran sengit, pasukan Pangeran Diponegoro mulai melemah, banyak panglima perangnya gugur, logistik semakin terbatas, dan rakyat mulai kelelahan akibat perang berkepanjangan. Melihat situasi ini, Belanda menggunakan siasat licik. Pada tahun 1830, mereka menawarkan perundingan damai di Magelang. Diponegoro yang masih percaya pada kehormatan dalam perundingan akhirnya menghadiri pertemuan tersebut. Namun, ini hanyalah jebakan. Begitu ia tiba, Belanda menangkapnya dan mengasingkannya ke Manado, lalu ke Makassar. Di pengasingan, Diponegoro tetap teguh dengan pendiriannya. Ia menghabiskan sisa hidupnya di Benteng Rotterdam, Makassar, hingga wafat pada 8 Januari tahun 1855.